Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani. Alhamdulillah ana sekarang berada di Semarang. Tepatnya di Ambarawa, betul kan? Di Ambarawa. Dusun apa nih? Ini Dusun Sirap, Kecamatan Jambu. Ya. Kecamatan Jambu. Tempat apa ini? Ini adalah tempat pusat pendidikan atau edukasi kopi, sekaligus pusat edukasi bahasa Inggris. Yang kita bilang di sini adalah Dusun Inggris Semarang. Oke, Dusun Inggris Semarang. Nanti kita akan bicara nih tentang Dusun Inggris Ya. Semarang juga sedikit-sedikit. Sekarang sebelum berbicara tentang Dusun Inggris Semarang, tentang antum dulu. Silahkan perkenalkan. Oke. Ya, perkenalkan nama kami adalah Imam Wahyudi. Kebetulan kami di sini sebagai owner sekaligus founder Dusun Inggris Semarang, dan juga kami adalah termasuk official daripada wisata edukasi kopi di Kabupaten Semarang yang dinamakan sebagai Dusun Kopi Sirap. Alhamdulillah sedikit banyak kita juga ada pengalaman, dulu pernah menimba ilmu di luar negeri, sekaligus ada rihlah dan safari dakwah juga ke berbagai negara-negara di luar negeri dari Asia sampai ke Timur Tengah. Masya Allah. Nah, jadi Ana mungkin sedikit cerita dulu kenapa Ana di sini. Jadi Ana di sini itu ikut program Ustadz Imam ini, yaitu program 2 bulan cas-cis-cus ngomong Inggris itu ya. Ya betul, 2 bulan casis bahasa Inggris. Dari Melongo sampai Sampai jago. dari Melongo sampai Dari Jago. Ulongo sampai jago, dan dari nol sampai bisa ngobrol. Oh, Masya Allah. Jadi Ana sedang ikut ini nih. Nah, di sela-sela pembelajaran kita nih bikin podcast, dan mungkin kita sekarang akan membahas tentang ini. Nah, karena di sini udah ada paspor beliau nih, kita ingin membahas perjalanan beliau. Dan beliau sudah memberitahu kepada Ana 10 negara ya, Tete? Ya, kurang lebih 10 negara. 10 negara tuh, dan dengan Indonesia? Bukan, kalau dengan Indonesia jadi 11 negara. Oh gitu. Kalau Indonesia berapa provinsi? Provinsi yang sudah pernah kita kunjungi di Indonesia ada Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Kalau pulaunya ya, kalau provinsinya kita nggak bisa ngitung nih, sudah lama. Mungkin sekitar 20 provinsi lah kalau di Indonesia. Coba yang ingat aja disebut ya. Ya, ingat provinsi ya jelas dari Jawa Timur, terus Jawa Tengah, Jawa Barat jelas. Terus kita masuk dulu ke Lampung, masuk ke Jambi, masuk ke Padang, masuk ke Pekanbaru, masuk ke Kepulauan Riau, masuk ke Batam. Kalau di Kalimantan kami masuk ke Banjarmasin, kalau di Sulawesi kami masuk dulu ke Palu, di Palu di sana. Nah, itu kurang lebih beberapa provinsi yang kita ingat. Sebenarnya masih ada lagi yang belum kita, sudah lupa lah, sudah lama. Masya Allah, ini berarti anak kalah ya. Kalau Ana sendiri 9 provinsi. Oh iya, iya betul-betul. Kalau Ana bisa sebutkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Iya. kemudian Nusa Tenggara Barat, kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, kemudian Aceh. Iya. Nah, itu provinsi-provinsi yang udah Ana kunjungi. Ustadz Imam ini Subhanallah, barakallah. udah lebih banyak. Dan Tabarakallah. plus luar negeri juga. Iya. Tapi sebelum masuk ke luar negeri deh, Iya. salah satu kisah di Indonesia. Pilih aja salah satu di antara provinsi-provinsi itu, kisah yang bisa di-share. Oke, yang bisa di-share ya. Kita pilih di Sulawesi, Oke. Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kita sudah berkunjung ke kota Palu. Palu. Jadi Palu itu bisa dibilang adalah semacam kayak geografisnya sebagaimana macam kayak mangkok gitu. Jadi kayak piring surga lah gitu. Piring surga. Piring surga. Karena Palu sendiri itu dikelilingi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung. Kalau antum sudah pernah ke Bandung, nah mirip-mirip seperti Bandung. Oh. Cuma kalau Bandung kan tidak ada laut. Sedangkan kalau Palu, sebagian sisi yang sebelah depannya itu adalah lautan yang menghampar, kemudian dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi secara geografis luar biasa indah, macam surga kayak gitu, termasuk surga yang ada di Sulawesi. Nah, selain Palu terkenal sebagai geografis yang begitu indah, luar biasa mempesona, Palu juga terkenal dengan keislaman yang luar biasa dari berbagai macam kegiatan hidup di Palu, dan terutama yang terbesar di sana adalah kegiatan atau harokah jamaah tabligh. Dan kebanyakan yang kenapa saya mengagumi di sana begitu luar biasa, karena bisa dibilang pergerakan yang paling masif, yang paling intensif adalah pergerakan anak muda atau generasi mudanya. Jadi semacam kayak generasi masjid, generasi robani, mereka begitu luar biasa, kebanyakan dari sekolah SMP, Ustaz.
Dari SMP sudah mulai aktif, mereka ikut kegiatan jamaah tabligh dan bahkan mereka mewarnai sekolahan jamaah tabligh itu sehingga anak-anak sekolah itu yang dulunya haluannya hanya cuma taunya tawuran, main-main, gak ada arah. Tapi setelah mereka mengenal jamaah tabligh, mereka begitu antusias dengan agama, berbondong-bondong saling mengajak rekan-rekannya untuk memakmurkan masjid, untuk menjalin silaturahmi seluas-luasnya kepada seluruh anak-anak muda di Palu. Jadi kegiatan sangat-sangat begitu positif. Dan bahkan ada satu SMA di Sulawesi yang bisa dibilang semuanya satu SMA negeri. SMA negeri itu semuanya jamaah tabligh semuanya. Jadi ada SMA negeri padahal. Iya, SMA negeri padahal itu. Karena kepala sekolahnya sudah pernah ikut, kemudian semua yayasan juga, anggota yayasan juga ikut, bahkan semua siswanya diwajibkan setiap sebulan sekali keluar 1 hari untuk memakmurkan masjid dan untuk belajar tentang amalan-amalan masjid. Masya Allah. Oh iya, Anda lupa nanyain sebelum itu riwayat pendidikan Ustadz. Mondok di mana aja, coba di-share. Oke. Jadi setelah kami lulus dari SMA, kami meneruskan ke pendidikan di pesantren yang itu dulu kami ngambil 2 jurusan. Yang pertama jurusan Tahfizul Quran dan yang kedua adalah Taklimul Kitab atau Tafakuhil Kitab, kutub lah gitu. Jadi alhamdulillah berbagai pengalaman kami dapatkan, termasuk dulu belajar di cabang pesantren di Ancol, Jakarta Utara. Kemudian kami meneruskan pendidikan untuk kitabnya di pesantren di Magelang. Berarti mondok tuh setelah SMA gitu? Mondoknya setelah SMA. Jadi dulu setelah SMA kenal sama jamaah tabligh, baru ada keniatan untuk meneruskan studi untuk belajar tentang agama lebih mendalam. Jadi SMP SMA biasa umum negeri gitu? Umum negeri, sampai SMA pun umum negeri. Oh, gimana ceritanya kenal jamaah tabligh? Ceritanya mondok, coba ceritain. Masya Allah. Jadi dulunya ada setelah kami lulus dari SMA, kami punya keniatan untuk belajar, untuk meneruskan mencari pengalaman kerja di New Zealand atau di Australia. Nah, setelah kami mengurus perjalanan itu, ternyata malah kami ada sekumpulan lah atau satu jamaah tabligh, anak-anak sekolah semua, ada anak kuliah juga yang masuk ke kampung kami. Kemudian dia ikhtilat ke kampung sini di Sirap sini. Kemudian mereka ta'aruf, kemudian ikhtilat, akhirnya menjadi dekat dan mereka menjadi inspirasi saya. Kalau masih muda, kalau nggak untuk ilmu, untuk apa? Sedangkan istilahnya sangat-sangat susah kalau kita menuntut ilmu agama, apalagi sudah di umur yang sudah tua. Jadi kalau kita belajar agama, kalau di waktu yang tua kan sebagaimana melukis di atas air. Nah ini mumpung kita masih muda, jadi masih mudah untuk dilukis atau diwarnai tentang ilmu-ilmu agama. Sehingga kami menjadi motivasi untuk meneruskan lagi belajar, setelah belajar umum, belajar tentang agama lebih mendalam. Oh, jadi memang terinspirasi dari jamaah tabligh yang datang ke kampung ini. Kampung ini. Kemudian anak muda semua isinya. Dan anak muda semua. Anak muda semua saat itu. Akhirnya terinspirasi, masuklah pondok jamaah tabligh. Ya, karena dari jamaah itu ada yang sudah lulus SMA, ada yang sudah kuliah, ada lulus kuliah, seperti itu. Oh, jadi total, kalau ditotalin mondok tuh total berapa tahun? Dari kami masuk dari 2009 dan keluar 2017, Ustadz. Sekitar mungkin 9 tahunan lah. Masya Allah ya. Setelah lulus dari SMA. Oke. Jadi itu perjalanan mondoknya, kemudian tentu saja mulai kurus di Indonesia dulu ya. Iya, betul. Jadi kalau di pesantren kami dulu ketika di Magelang, itu ada kegiatan akhir tahun. Jadi ada setelah belajar kitab, kemudian latihan untuk sedikit banyak berbagi pengalaman dengan ilmu-ilmu yang dipelajari dari kitab tersebut dengan cara kita safari dakwah. Jadi kita buat program 40 hari untuk keluar fisabilillah dari masjid ke masjid, dan itu dibebaskan dulu mau keluar negeri atau dalam negeri. Dan, gitu. Iya, dibebaskan. Jadi belum ada larangan untuk keluar negeri. Jadi bahkan dianjurkan sekali santri bisa keluar negeri untuk safari dakwah di sana. Oh iya. Oke lah, kalau gitu kita langsung nih bahas paspornya nih. Iya, karena barusan langsung disinggung luar negeri. Iya, betul. Ana bacakan. Ini kan paspor pertama, dua paspor ya. Dua paspor. Dua paspor. Ini paspor pertamanya. Negara pertama berarti apa nih? Vietnam. Vietnam itu negara pertama 10 Juli 2012. Ya, betul. Cerita awalnya bisa ke Vietnam gimana? Ya, jadi kami memilih dulu untuk bisa mencoba, kami kumpulkan bekal, kemudian sama teman-teman kita musyawarah untuk mencoba, kita coba silaturahmi ke Vietnam. Kebetulan di sana bisa dibilang negara yang kebanyakan adalah negara yang non-Muslim. Jadi bisa dibilang cuma 0,1% yang Islam. Dari jumlah penduduk sekitar 90 juta, Islamnya hanya sekitar 1.000 orang saja. Oh, iya. Nah, kami mencoba untuk
Ya, karena kebetulan teman satu pondok kami ada orang Vietnam. Oh, iya. Dia mendaftar di Magelang dari Vietnam asli. Dan kami mencoba, kami pengen lah ke kampung halaman kamu. Oh ya, silakan, silakan. Nah, itu menjadi motivasi kami untuk kami mencoba menerobos masuk ke Vietnam. Dan alhamdulillah di sana ternyata mudah, bebas. Jadi tidak butuh visa, cuma butuh istilahnya ketika sudah sampai sana masuk dan dikasih waktu 1 bulan untuk tinggal di Vietnam. 1 bulan. Itu bebas untuk semua orang. Jadi semacam kayak job saja. Nah, dan kami juga dulu browsing-browsing, searching-searching tiket yang murah. Dan alhamdulillah kami dapat tiket yang paling murah dari Jakarta ke Ho Chi Minh Vietnam cuma sekitar 450.000 saja. Masya Allah, 2012 ya. Jadi kami nekat untuk nerobos Vietnam, baru setelah itu kami mencoba untuk nanti masuk ke negara-negara jirannya atau tetangganya Vietnam seperti Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Berarti ini tuh 2012 itu masih mondok ya? Masih mondok, karena itu kegiatan akhir tahun tadi. Ada safari di pondok mengadakan silakan membebaskan yang ingin membuat safari dakwah. Dan itu nabung biaya sendiri berarti? Nabung biaya sendiri. Oh, habis berapa kira-kira? Jadi kami 4 negara dalam waktu 40 hari, alhamdulillah kurang lebih cuma habis 2 juta saja. Masya Allah, itu Vietnam ya. Iya. Sekarang setelah Vietnam tuh Kamboja. Oke. Itu lewat darat berarti? Lewat darat semua, dari Vietnam sampai ke Malaysia. Gimana Kamboja tuh? Kamboja, oke. Jadi Kamboja termasuk pesat sekali Islam di sana, karena dari tahun 90 sampai kami ke sana 2012 itu pesat bisa dibilang 70% kenaikan Islamnya. Jadi dari orang yang dulu cuma Islamnya sekitar cuma 100.000, jadi dalam waktu 10 tahunan setelah ada program dari intens dari Jamaah Tabligh di sana, Islamnya bertambah pesat sampai 2 juta Muslim. Jadi pesat luar biasa. Jadi di sana kebanyakan orang begitu loyal total dengan Islam ketika mereka sudah mengenal Islam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang minoritas. Jadi kelebihan orang-orang yang minoritas adalah mereka sungguh-sungguh memegang itu, bahkan siap mati demi agama yang dia pegang. Beda dengan kita yang mayoritas. Iya. Jadi ada positif negatif. Iya, positif negatifnya di sana. Beres Kamboja, masuk ke Thailand. Thailand kami juga alhamdulillah jadi lewat jalur darat. Jadi kalau nggak naik kereta mesti naik bis. Dan alhamdulillah kami dari Kamboja kami naik bis dulu, kemudian naik kereta. Dan tujuan pertama kami di Bangkok, di ibu kota Thailand. Bangkok luar biasa karena yang terkenal industri filmnya di sana. Iya. Wah, terus ya sebenarnya lah itu kalau termasuk kota yang paling maju juga di Asia Tenggara. Tapi Islam di Bangkok masih belum begitu masif sebagaimana Islam yang ada di pesisir atau perbatasan antara Thailand dengan Malaysia. Tapi alhamdulillah kami dulu sampai tiba di markas Jamaah Tabligh di Bangkok dan luar biasa juga, ikromnya mereka luar biasa. Itu termasuk alhamdulillah kami juga dibawa mereka untuk keliling-keliling kota Bangkok untuk kenalan sama orang-orang Islam di sana, dan alhamdulillah kami juga jumpa juga sama orang-orang Islam yang tinggal di Bangkok. Jadi mereka senang sekali bisa jumpa dengan kami, orang satu warga negara. Oke, itu Thailand. Beres Thailand berarti Malaysia. Nah, gimana Malaysia? Malaysia ya bisa dibilang itu kembarannya Indonesia. Luar biasa lah, orang-orang Malaysia masih banyak tolaknya ilmu. Dulu gini, jadi sejarahnya duluan orang-orang Malaysia belajar ke Indonesia. Nah, tentang ilmu lah, pendidikan lah gitu. Nah, kebetulan setelah mereka bisa memajukan negara Malaysia sendiri, orang-orang Indonesia yang bergantian kerja di Malaysia. Nah, tapi positifnya orang Indonesia banyak kerja di Malaysia, mereka banyak promosi dengan begitu banyak pondok pesantren yang ada di Indonesia. Luar biasa, dari semua cabang lah ada di itu. Nah, sehingga positifnya lagi, orang-orang Malaysia sekarang anak-anak mudanya yang berbondong-bondong belajar ilmu agama di Indonesia lagi. Jadi itu, sehingga banyak-banyak pondok pesantren yang besar di Malaysia. Kebetulan itu biasanya kalau yang jadi investor dari orang Malaysia, tapi yang jadi kayak kepala madrasahnya adalah orang-orang Indonesia. Kan seperti itu. Beres Malaysia itu sudah jadi tahun pertama, kemudian kami ada nabung lagi. Nah, setelah waktu kurang lebih 2 tahun kami nabung, kami punya impian lagi untuk melanjutkan trip atau pengalaman lagi, experience untuk ke luar negeri. Dan alhamdulillah kami terkumpul ada biaya untuk pergi ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Sekaligus ada satu negara yang belum kami sampai dulu, padahal sudah di depan mata, adalah Singapura. Singapura. Jadi belum Singapura nih? Singapura belum. Jadi ini mimpi kami untuk kami harus sampai Singapura, bagaimana caranya. Dan alhamdulillah di tahun 2014 itu kami berhasil bisa masuk ke Singapura juga. Gitu. Jadi kalau di perjalanan awal nih yang
40 hari awal, Iya. berarti 4 negara aja ya? 4 negara. Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia. Betul. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi nih nanyanya, kegiatannya apa aja waktu Oke, itu? waktu di sana itu. Ya, kegiatan jelas kami langsung ta'aruf, kemudian dengan para ibaratkan ketua perkumpulan Islam di sana. Di Vietnam misalnya, di Kamboja juga sama. Kemudian kalau kami sudah diarahkan untuk masuk langsung ke pusat sentralnya Islam di sana, atau Islamic Center lah di sana. Nah, setelah itu kami diarahkan untuk masuk ke kampung-kampung yang memang di situ perkembangan Islamnya masih minim. Nah, dengan diharapkan dengan kedatangan jamaah, apalagi anak-anak santri, mereka bisa bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Arab, mereka juga ilmu-ilmu kitab juga menguasai, tahfiz juga menguasai, mereka diarahkan untuk masuk kampung-kampung yang di situ sangat sedikit Islamnya, dan satu sisi adalah untuk mensupport, menguatkan orang Islam di sana, dan yang kedua diharapkan mereka membuat satu kegiatan yang positif sehingga menarik orang-orang non-Muslim untuk tertarik dengan Islam. Dan alhamdulillah kami dulu masuk ke wilayah sekitar Kamboja, itu kami ketemu sama anak-anak muda di sana. Mereka ketika melihat kami, mereka senang, bisa ngobrol, antusias, orang Indonesia sampai sini jauh-jauh hanya untuk ibaratkan fisabilillah, li'ilali kalimatillah, nyambung ukhuwah, bahkan sama muslim ataupun non muslim di sana, sehingga mereka tertarik. Bahkan ada anaknya orang kaya di sana pengen masuk Islam. Kemudian mereka bersyahadat dan kami bimbing syahadat, dan kami bantu mereka untuk mengenal Islam lebih jauh, seperti latihan sholat, latihan ngaji, dan jadi dikirim ke kampung-kampung non-muslim juga. Kampung-kampung yang minim Islamnya. Minim Islamnya. Sehingga menjadi ibaratkan penguat bagi mereka yang Islam di situ, dan menjadi daya tarik juga bagi orang-orang yang masih non-muslim untuk mengerti tentang Islam. Loh, orang yang sedikit aja punya banyak teman dari mana-mana. Oh iya. Seperti itu. Dan itu dakwahnya berarti pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Gimana kalau nemu masyarakat yang nggak bisa bahasa Inggris? Nah, kami gini, jadi kami harus nyari orang pribumi sana yang bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Nah, jadi nanti dia membantu untuk jadi mediator. Oh iya. Mediator komunikasi kita sama mereka. Jadi tetap nyambung. Oh, jadi memang keliling keliling dari rumah ke rumah istilahnya. Dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari kota ke kota. Oh iya. Di semua negara yang kami kunjungi. Kalau itu kita lebih mengerucut lagi nih. Bagaimana misalnya tidurnya atau makannya di tempat-tempat yang dikunjungi itu? Ya. Jadi tetap ya ada namanya kita sebagai muhajirin, ada juga orang-orang ansor. Nah, itu begitu luar biasanya, kita apresiasi luar biasa bagi orang-orang Ansor di sana yang memfasilitasi kami untuk bisa tetap dapat tempat penginapan ketika masjid yang kami kunjungi nggak bisa untuk nginap. Nah, akhirnya mereka mencarikan hotel kalau memang masjid itu nggak ada tempat untuk nginapnya lah gitu. Oh, nah, iya. Untuk makanan juga alhamdulillah kami selama 4 negara di sana itu hampir tidak pernah keluar uang 1% pun untuk nyari makan. Masya Allah. Jadi dijamu terus. Ya, dijamu, ikromnya mereka luar biasa, seperti kayak saudara atau keluarga yang sudah lama berpisah. Jadi mereka, Ustaz, pokoknya kami tanggung makannya pagi, siang, malamnya, bahkan jalan-jalannya atau ngafenya, mereka tanggung semua. Oh, Bukti gitu. ikromnya begitu rasa mahabbah kepada kami itu, Masya Allah. Itu nggak pernah kami dapatkan sebelumnya. Nah, itu paspor pertama, perjalanan 2012. Betul. Oke, sekarang lanjut paspor selanjutnya. Boleh. Ini berarti keluar tahun berapa? 2015? 2014. Oh, 14. Iya. 2014 negara mana? Negara India, kemudian Bangladesh dan Singapura. India, Bangladesh, Dan Singapura. Singapura. Pakistan belum? Pakistan belum malahan. Oh. Kami masih punya rencana untuk ke Pakistan nanti. Nah, belum tembus. di India, di Bangladesh itu ngapain aja? Di India, oke. Jadi karena India dan Bangladesh termasuk pusat pendidikan atau edukasi jamaah tabligh seluruh dunia, sehingga kami harus langsung ke sana untuk tahu langsung bagaimana pendidikan jamaah tabligh yang diasaskan oleh orang-orang India, termasuk Syekh Ilyas Al-Kandahlawi, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, dan kami harus tahu bagaimana riwayat hidup beliau di situ sama orang-orang kampung di situ, kemudian bagaimana beliau mendirikan jamaah tabligh sehingga jamaah tabligh bisa menyebar dan bisa hidup di seluruh dunia, di negara di dunia itu. Dan butuh kami langsung suhbah dengan murid-murid langsungnya beliau. Dan alhamdulillah orang seluruh dunia datang ke sana, sekitar 210 negara saat itu datang ke tempat yang sama dengan yang kami kunjungi, di markas dakwah dunia di Nizamuddin. Dan itu harus
Bisa bahasa Inggris atau gimana? Pasti. Jadi istilahnya untuk bisa berkomunikasi dengan orang seluruh dunia dari 210 negara, kami butuh bahasa Inggris untuk bisa komunikasi dengan mereka. Dan juga kami dilatih, dididik untuk latihan dakwah juga di sana, di berbagai kota di India. Nah, kami spending time atau menghabiskan waktu di sana sekitar 3 bulan. Di India, kemudian kami melanjutkan ke Bangladesh dan ke Singapura. Kalau India tuh, jadi tempat awal didirikannya Jamaah Tabligh. Tempat awal didirikan Jamaah Tabligh. Kalau Bangladesh? Bangladesh termasuk karena gini, dari dulu para awalun, orang-orang yang pertama kali ikut mendirikan Jamaah Tabligh itu dulu juga ada tugas untuk mengembangkan Jamaah Tabligh di Pakistan dan di Bangladesh. Nah, sehingga India nggak bisa lepas dari Pakistan dan Bangladesh. Oh, dan itu semuanya lewat darat. Ya, karena istilahnya ada beberapa karakter yang dimiliki orang-orang Bangladesh yang tidak dimiliki orang-orang India. Dan begitu juga sebaliknya. Begitu juga orang-orang Pakistan. Katanya kalau India adalah sebagaimana seorang ibu, Pakistan seorang bapak, dan kemudian Bangladesh adalah seorang anaknya. Jadi beda-beda tuh nanti bagaimana kita bergaul dengan seorang ibu, dengan saudara sekandung, dengan juga ayah. Itu pendidikannya berbeda-beda dalam setiap karakter yang mereka punyai. Oke, yang bisa di-share dari yang antum mendapat, ilmu yang antum dapat di India Bangladesh itu. Oke, jadi orang lebih yang kami dapatkan di India, jadi begitu banyak orang-orang yang sebenarnya awalnya orang-orang yang lemah tidak mampu, tapi mereka dengan kegigihannya, kesungguhannya, mereka yakin dengan janji Allah, mereka habiskan yang mereka punya untuk membantu agama Islam tersebar ke seluruh dunia. Bahkan mereka rela menjual hewan ternak yang mereka punya satu-satunya untuk bisa keluar negeri sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. Tapi memang istilahnya intang surau yang suruh, mereka yakin sekali itu. Dan setelah mereka pulang, Allah berikan istilahnya itu rezeki yang lebih banyak yang nggak pernah mereka sangka-sangka. Itu termasuk tawakalnya luar biasa orang-orang yang dimiliki orang-orang India seperti itu. Oh, iya. Nah, kalau orang-orang Bangladesh, mereka sangat-sangat begitu bisa ikromnya atau mahabbahnya kepada semua orang tanpa mereka membeda-bedakan siapa mereka jamu, mereka suguhi, mereka perlakukan mereka sebagaimana keluarga, bahkan lebih daripada keluarga. Begitu sehalusnya, lemah lembutnya orang-orang Bangladesh, luar biasa. Oh, berarti kalau yang Anda lihat di sini, yang antum dapat tuh bukan dari perkataan narasumber, tapi lebih ke pengalaman bergaul dengan orang-orang itu. Ya, betul. Ngobrol. Nah, jadi kalau untuk sebagai kami bergaul dengan orang, istilahnya jamaah, sesama jamaah, kami dapatkan itu, sifat-sifat mereka, mereka. Tapi kalau kami juga dididik langsung ibaratkan di sentralnya atau Islamic Centernya di India, yang dimiliki oleh Jamaah Tabligh, dan kami langsung dari syekh-syekhnya langsung, arahan-arahan kerja dalam Jamaah Tabligh seperti itu. Ketika masuk ke satu negara yang memang sedikit Islamnya, bagaimana harus dibuat, ketika sudah kenal sama banyak pemuda, bagaimana harus membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk sungguh-sungguh buat dakwah. Jadi ada arahan-arahan kerja. Ketika kami langsung jumpa sama syekh-syekhnya di sana. Oh, arahan-arahan kerja ya. Dan kami juga istilahnya berkunjung ke pusat-pusat pendidikan Islam atau bisa dibilang jam'iyah di India. Seperti di Darul Ulum dan di berbagai tempat di India, di Binoria, segala macam. Kalau di Pakistan kan seperti itu. Nah, jadi kami berkesempatan untuk langsung jumpa dengan pondok yang dulu dibuat para pendiri Jamaah Tabligh. Oh iya, dan itu India, Bangladesh sama Singapura tuh 40 hari? Itu 4 bulan. Oh, 4 bulan. Jadi lebih lama. Jadi kami dulu sebelum Ramadan sampai kami buat sholat tarawih di India bersama para syekh-syekhnya di India. Kemudian kami pindah ketika Ramadan ke Bangladesh, dan kami juga berkesempatan, malahan kami diterima luar biasa sama kedubes Indonesia yang ada di Bangladesh. Mereka memburu orang-orang Indonesia yang tinggal selama Ramadan di sana. Mereka ngajak untuk sholat tarawih bersama di kedubes Indonesia di Bangladesh. Gitu. Dan bahkan mereka minta untuk bareng-bareng merayakan Idul Fitri di Bangladesh di kedutaan besar di India di Bangladesh. Oh, berarti Idul Fitri antum di Bangladesh. Di Bangladesh bersama orang-orang dubes Indonesia di sana. Dan itu kondisi masih jomblo ya? Kondisi masih jomblo. Oh iya. Jadi mudah untuk mengatur lah istilahnya. Beres Bangladesh tadi ke Singapura gitu ya? Langsung baru setelah itu kami ke Singapura. Istilahnya mimpi kami dulu yang istilahnya sempat tidak terwujud atau istilahnya terhenti di depan mata, akhirnya alhamdulillah Allah wujudkan bisa masuk ke Singapura. Oh, dan itu ketemu sama Jamaah Tabligh juga di Singapura? Ya, karena langsung seperti biasa ketika kami masuk ke negara asing, mesti kami langsung cari markas pusat dakwah Jamaah Tabligh di negara itu. Oh gitu, iya. Jadi nanti setelah kami masuk, sudah pasti kami nanti sudah dijamin tempat untuk nginapnya, terus dijamin juga untuk
konsumsi sehari-hari di sana. Dan kami juga diarahkan pastinya untuk buat kerja dakwah di sana, di kota demi kota atau dari apartemen ke apartemen seperti itu. Oh, gitu. Jadi sudah nggak ada kekhawatiran bagaimana nginepnya, bagaimana makannya, nanti bagaimana jalan-jalannya, semua sudah ada yang jadi tour guide, sudah ada yang mengcover, mengkondisikan. Itu salah satu kelebihan jamaah tabligh ya. Kalau antum luar negeri sudah nggak usah pusing mau masuk ke Eropa, masuk ke Perancis, masuk ke Amerika, mau ke Spanyol, semua nggak ada khawatir. Langsung carilah aja pusat markasnya, pusat jamaah tabligh di sana. Sudah, kalian akan dijamin segala-galanya. Oh, tapi selain dakwah juga berarti ada kesempatan jalan-jalan ya? Ada pasti. Ada, jadi setelah kami buat dakwah biasanya diajak sama orang tempatan, local people there, orang-orang lokal di sana. Dan kebanyakan kalau di Singapura malah orang-orang Chinese tapi yang Muslim. Oh, iya. Wah, ketika mereka jumpa sama kami, mereka begitu antusias dan senang sekali. Bahkan mereka bilang seperti ini, Ustadz mau keliling kemana aja di Singapura, mau nginep di hotel apa aja, mau makan di restoran apa aja, kami semua yang tanggung, kami yang traktir. Masya Allah. Itu orang-orang Chinese di Singapura luar biasa. Dan itu sampai nabung bisa ke India, Bangladesh itu nabung sampai berapa? Harus Jadi, nyiapin berapa? Kami kurang lebih nyiapin 6,5 juta. Oh, 6,5 juta, dan alhamdulillah masih sisa juga lah. Alhamdulillah. Buat bisa buat beli oleh-oleh. Dan itu 2014. 2014. Oke. Sekarang itu setelah Singapura berarti pulang. Pulang. Oke, beres itu perjalanan kedua berarti. Perjalanan kedua. Oke, kalau perjalanan ketiga? Perjalanan ketiga adalah 2016. Oh iya, jadi 2016. Ada 2 tahun untuk nabung dulu. Dan saat itulah kami dulu diajak. Kebetulan kami sudah lulus di Daurah ya. Daurah itu sudah program lanjut dari pesantren, sekelas dengan sarjana lah, LC gitu. Daurah gimana? Jadi ada program macam kayak kalau di kuliah kan ada pendalaman misalnya tentang tahasus fikih, tahasus lughah, dan kami sudah masuk ke jenjang itu. Sehingga diarahkan sama para asatid atau para syekh-syekh di pondok kami untuk bisa tabarukan program di luar negeri seperti di Mekah, di Yaman, dan di Pakistan. Dan alhamdulillah kami mencoba untuk mengambil tabarukan program pendidikan di Mekah Mukarramah. Oh, jadi ke Mekah 2016 tuh. 2016 ke Mekah Mukarramah. Jadi istilahnya di samping kami harus istilahnya ada tabarukan ilmu melanjutkan studi ke luar negeri, kami juga bisa mengambil keuntungan bisa menjalankan ibadah sebagaimana ibadah haji, umroh di sana. Oh, jadi memang pas-pasan musim haji waktu Pas-pasan itu. musim haji kami ngurus itu untuk ke sana. Dan di sana juga kami hubungan juga nyambung juga, ketemu juga, dan kami masuk ke markas jamaah tabligh yang ada di Mekah Mukarramah dan di Madinah Munawwarah. Oh, jadi di Mekah ada, Madinah Ada markas jamaah tabligh juga, di Madinah juga ada. Dan kami otomatis bisa nginep di sana, bisa makan gratis di sana. Oh, gitu ya. Nah, Jadi tetap- pokoknya di seluruh negara pasti ada jamaah tabligh. Jadi nggak usah bener khawatir. ya. Jadi bisa menyambung persaudaraan dengan orang seluruh dunia tanpa ada kepentingan sebagaimana politik, sebagaimana golongan. Artinya netral hanya karena murni lillahi karimillah, karena agama. Oh iya, jadi Fillah. enak juga ya. Enak juga. Jadi misalnya Mekah, antum Madinah. ke Mekah nggak tahu arah di sana, tinggal masuk hubungi orang-orang yang tabligh sama tabligh di sana, sudah kamu akan dapat penginapan gratis, makan gratis, dan mereka akan membimbing antum untuk ibadah umroh, untuk ibadah haji di sana. Dan itu berapa hari di Mekah? Secara gratis. Jadi alhamdulillah kami spending time Mekah dan Madinah sekitar 1 bulan. Oh, satu bulan. Setelah itu pulang. Setelah itu pulang. Perjalanan ketiga berarti ya. Perjalanan ketiga. Dan Oke. kami alhamdulillah juga singgah juga di UAE ya. Apa namanya? UEA, sorry. Uni Emirat Oh, Arab. itu singgah dulu. Ya, singgah. Berapa hari? Aku lupa kalau pas itu persisnya. Oh ya, sebelum kami ke Mekah, kami juga alhamdulillah masuk juga ke Sri Lanka. Oh, nah Sri Lanka nih kelewat ya. Jadi ada satu negara yang kelewat. Jadi alhamdulillah dulu cuma India sama Bangladesh. Alhamdulillah kami ada di negara ujung India itu namanya Sri Lanka. Ngapain di Sri Lanka tuh? Ya Sri Lanka ya kami mencoba untuk menapatilah sejak Nabi Adam katanya di sana. Di gunung, ada gunung Nabi katanya di Sri Lanka. Dulu katanya Nabi Adam katanya turunnya di India. Dan sebenarnya ketika kita telisik lebih dalam ternyata ada di Sri Lanka bukan di India. Oh, gitu. Ya, itu alhamdulillah bisa menapatilah kakek moyang kita di Sri Lanka. Berarti berangkat awal tuh gak langsung ke Mekah. Iya, Sri Lanka dulu. Sri Lanka dulu berapa hari? Wah, aku juga lupa pas itu berapa lama itu. Jadi alhamdulillah masuk Sri Lanka, mencoba untuk namatilah season Nabi Adam, mencari-cari informasi, kemudian kami trip lagi ke Mekah, Madinah, baru pulangnya ke Uni Emirat Arab. Jadi alhamdulillah dapat 4 negara di tahun 2016. Nah, totalnya dari 2012, 14 sama 16 tercakup semuanya 10 negara. 10 negara. 10 negara satu tujuan. Mana itu tujuannya? Negara Indonesia tercinta. Nah,
Oke, dari 10 negara itu yang paling berkesan lah. Dan yang paling berkesan di sebuah negara ya karena kita memang sebagai orang Islam dan yang mimpi ya pastinya semua orang adalah bisa ke Baitullah ya pastinya itu di Arab Saudi. Jadi langsung bisa ziarah langsung ke makam Rasulullah, menapatilah jejak-jejak perjuangan sahabat di Mekah, yang ada di Madinah, dan alhamdulillah kami juga telusuri semua jejak-jejak peperangan sahabat yang ada di Mekah dan Madinah. Oh iya. Masya Allah, kota penting, dan tempat-tempat penting bersejarah di sana. Oh iya. Nah terus kan ini posisi keluar tuh berarti waktu masih jadi santri kan? Masih jadi santri, betul. Dan itu keluarnya ongkos biaya sendiri. Biaya sendiri. Nah yang kita bingung, kok bisa kan rata-rata santri nih gak bisa nabung, kok bisa antum bisa nabung gitu? Sampai jadi di pondok pesantren itu ada kayak tim amanah. Nah, tim amanah itu biasanya setiap minggunya itu santri diajak untuk membuat majelis. Di majelis nanti akan disuarakan tentang pentingnya bisa safari dakwah ke luar negeri, negara ini, dan tim-timnya ada. Yuk, siap nabung berapa setiap minggunya. Oh, dikoordinasi. Dikoordinasi dengan rapi. Sehingga ketika nanti akhir tahun, kalau setahun belum cukup, ya 2 tahun. Oh gitu. Sampai 2 tahun terkumpul uang, siap untuk go internasional. Berarti kayaknya hampir semuanya atau kebanyakan udah keluar negeri. Bisa dibilang seperti itu. Oh iya ya. Termasuk alhamdulillah teman kami satu kelas ada yang sampai ke Amazon, Amerika Latin. Oh, Amerika Latin. Dia kalau nggak salah makan siang di Prancis, makan malam dia ada di Brazil, dan makan pagi di Peru. Oh iya. Jadi alhamdulillah teman-teman kami sudah bisa dibilang nggak ada negara di dunia ini yang belum pernah dikunjungi sama anak-anak teman dari Pondok Pesantren Darul Mukhlasin di Magelang. Oke, itulah Darul Mukhlasin ya, Ikhwah. Jadi pengen go internasional masuk Darul Mukhlasin. Dan itu semua umur bisa? Semua umur bisa. Tapi kebanyakan kalau mereka yang siap go internasional yang sudah lulus SMA. Oh iya. Ya pastinya. Kalau SMP SMA masih lokal. Masih terlalu kecil ya, masih lokal-lokal, diarahkan lokal. Kalau sudah lulus SMA baru mereka boleh untuk go internasional. Oh, kalau ada yang mau nih mondok di Darul Mukhlasin gimana caranya? Nah, jadi caranya mudah, tapi untuk lebih bagusnya langsung berkunjung ke lokasi. Jadi tanya-tanya tentang profilnya, dan alhamdulillah pendidikan di tempat kami itu bisa dibilang sangat-sangat ekonomis lah, karena per bulan hanya bayar Rp5.000. Ada itu istilahnya untuk sebagai formalitas lah untuk masuk pondok, tapi sebenarnya bisa dibilang gratis karena nasi di cover dari pondok. Nah, jadi antum juga cukup buat beli jajan atau beli sayur di pondok. Itu pun murah, dari harga 2.000, 1.000 juga ada. Dan nggak ada uang masuk. Nggak, uang masuk paling 35.000 loh. Masya Allah, di bawah 100.000. Iya, pokoknya lulus SMA, mau mondok, go internasional, bisa pilihan Darul Mukhlasin sebagai tempat recommended lah untuk antum. Dan itu dipelajari bahasa Arab juga. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu juga ada, 3 bahasa. Oh, gitu. 3 bahasa. Tahfizul Quran dan belajar kitab sampai semua kitab-kitab hadis atau kitab fikih atau kitab-kitab tasawuf. Sekarang kita di penutupan, nasihat terakhir untuk pemirsa, silahkan. Iya, oke. Oke, teman-teman ya ikhwan fillah, jadi alhamdulillah dari cerita yang kami sampaikan sebenarnya kami ada mimpi yang besar buat antum semuanya, dan bagaimana mimpi itu kita harapkan menjadi kenyataan. Nah, apa itu mimpinya adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi agama Islam, bagi umat dan bagi dunia. Karena semua mereka menunggu kita. Bayangkan mereka adalah seperti orang-orang yang kehausan, yang kelaparan dengan pendidikan agama Islam, dengan mereka ingin mengenal siapa sebenarnya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka merasakan ada kehausan dahaga di hati mereka. Dan itu siapa tugasnya adalah? Tugasnya adalah antum-antum semua yang sudah mengenal Allah, bisa baca Quran, menghafal Quran, belajar kitab, dan mereka menanti semuanya. Jadi antum benar-benar ditunggu oleh umat dan dunia. Nah, bagaimana kita sungguh-sungguh untuk membuat segala macam itu bisa jadikan bekal dan modal. Nah, dan modal dan bekal yang paling utama adalah bahasa. Jadi menguasai bahasa Arab karena itu adalah bahasanya orang Islam, bahasa Inggris karena itu adalah bahasanya dunia, bahasa internasional, dan juga mungkin bahasa Urdu, bahasa Jepang, Mandarin, Jerman, dan lain-lain. Nah, dengan kita punya bekal bahasa menjadi langkah mudah untuk mewujudkan mimpi untuk bisa go internasional. Nah, berarti seperti itu. Apakah Anda siap untuk go internasional? Nah, kalau belum bisa bahasa Inggris, dusun Inggris bisa jadi. Nah, sebagai rekomendasi adalah kita ada kursusan
Dusun Inggris Semarang, belajar bahasa Inggris dari yang melongo menjadi jago, yang bisa dari nol menjadi bisa ngobrol, sah-sisus bahasa Inggris. Dan daftarnya kemana? Daftarnya nanti bisa lewat DM di Instagram dan langsung kemudian di follow up di WhatsApp. Sangat mudah sekali dan sangat murah pastinya. Oke, mudah dan murah. Mudah Nanti dan Ana murah. Cantumin di video Instagramnya dan Iya. nomor WA Ustadz. Nomor WA-nya. Oh iya, jadi pengen belajar bahasa Inggris, ini bisa jadi pilihan. Itulah ya Ikhwah, podcast Ana dengan Ustadz Imam. Jadi Ana berharap juga Ana bisa go internasional. Amin amin. Menapak tilas. Bahkan kalau Anda bukan 10 negara tapi 100 negara. Masya Allah. Nah itulah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan termotivasi dan bisa menjadi manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي